وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kalau kalian ingin masuk surga, satu, ikhlas karena Allah, dua, mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh belok ke kanan, belok ke kiri, lurus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ketika antum berbuat ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti Rasulullah SAW 100%, tidak belok kanan, tidak belok kiri, kata Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Allah SWT. Surga, keridhaan yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan merasakan rasa takut di masa yang akan datang. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan mereka tidak akan merasakan apa? Yahzanun, la haula wala quwwata, kesedihan di masa yang lalu. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menunjukkan kebenaran agama Islam. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwasanya betapa pentingnya mempelajari akidah yang benar, terutama mengikuti yang berkaitan tentang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis para ulama di sini barulah sebutkan. Nah, sehingga kita lengkap mengikuti sunnah Rasulullah SAW berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan ini hadisnya. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dua-duanya. Hadis yang kita akan sebutkan yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru. Ahdatsa itu artinya membuat perkara baru. Ya. Mengikuti wazan af'ala, mengikuti perkara baru. Man di sini siapapun. Baik dedengotnya alul bid'ah atau pengikut-pengikutnya. Man siapapun. Ahdatsa fi amrina, di dalam perkara kami, maksudnya agama Rasulullah SAW. Ya, karena al-amr dibawakan kepada apa yang dibawa Nabi SAW. Barang siapa yang mengadakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, ma laisa minhu, tidak ada contohnya dari agama, dari Quran dan Sunnah, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Ai mardud, benar-benar amalannya akan tertolak. Sehingga ikhwatu billah azanallahu wa iyyakum, di sini mengisyaratkan hadisnya sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Para ulama mengatakan di antara Imam Nawawi, ya, kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi harus mengimani, mengamalkannya. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan siapapun, entah yang punya ilmu atau tidak punya ilmu, entah sengaja melakukan al-bid'ah, tidak sengaja melakukan kebid'ahan, maka semua akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal sebuah amalan, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perkaranya dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka di amalan tersebut tertolak. Di sini sama, man di sini adalah lafaz umum dalam ilmu usul fikih. Sehingga siapapun, ya, mau dedengotnya al-bid'ah, pengikutnya al-bid'ah, siapapun itu, ya, siapapun yang mengerjakan amalan, di sini amalan umum, baik perkataan maupun perbuatan, baik berupa zikir, bacaan Quran atau apapun itu, sholat, puasa, zakat, atau sedekah, atau ziarah kubur, mengkhususkan sebuah amalan, ya, yang di dalam agama Islam yang tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, maka benar-benar amalan tersebut apa? Ditolak. Ya, benar-benar ditolak oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT. Karena Allah SWT sudah jelas tadi mengatakan di Al-Quran, jelaskan bahwasanya syarat seorang masuk surga dia harus ikhlas dan mengharap mengikuti Rasulullah SAW.
Ingatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah. Tujuannya untuk mengembalikan kita bisa kembali ke surga. Ketika kita tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka kita termasuk orang yang enggan masuk surga. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga? Surga dengan penuh kenikmatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa panas, tidak ada kedinginan dan ini itu semuanya terpenuhi di surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Rasul bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapakah orang yang tidak mau masuk surga dengan begitu banyak kenikmatan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan orang yang bermaksud kepadaku, ya maka dialah orang yang enggan. Bermaksud pada Rasulullah SAW banyak, ya. Bermaksud kepada Rasulullah SAW tidak hanya bermaksud dengan Rasulullah SAW tidak hanya tidak melakukan petunjuk Nabi, tidak hanya itu, tidak sebatas itu, tetapi orang yang mengamalkan ibadah tidak ada contohnya dari Nabi SAW, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Allah menyindir pada mereka, am lahum syuraka, apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah, yang mana sekutu-sekutu tersebut memberikan suatu ibadah, suatu amalan dalam agama yang tidak ada izinnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan ibadah itu tauqifi. Ibadah itu harus membutuhkan dalil. Tidak boleh kita mengamalkan suatu ibadah cuma bermodalkan ikhlas karena Allah, tidak boleh. Harus benar-benar mengikhlaskan ibadah kepada Allah beserta mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Beberapa kaum mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, modal ikhlas, cuma cinta kepada Allah. Mereka mengaku-ngaku benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imtihan, ayatul mihnah kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Qul," katakanlah wahai nabi kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar mengikuti Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ya mencintai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, katakan wahai Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Jelas belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membelot ke kanan atau ke kiri, enggak boleh. Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak berbuat bid'ah, justru itulah yang akan menjadikan Allah cinta. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan cuma bermodalkan ikhlas, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka ya tidak akan bisa diterima oleh Allah SWT. Bahkan Allah tidak akan mencintai dia. Karena Allah mengatakan, mengikat kecintaan Allah, Allah akan menurunkan kecintaannya, memberikan kecintaan Allah kepada seorang jika orang tadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat suatu amal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Lihatlah Allah mengatakan, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah SWT akan memberikan kecintaannya kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Dosa kalian di dunia Allah akan tutupi, di akhirat Allah akan hapuskan semuanya. Lihatlah. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Allah Maha penyayang. Lihatlah. Ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Ayat ini jelas sekali kewajiban seorang muslim
siapapun yang mengaku mencintai Allah SWT, maka wajib bagi dia untuk selalu mengikhlaskan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang lebih dekat tentang pengajaran Nabi kecuali para sahabat.